Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Dias di YouTube channel Dias Satria. Hari ini saya akan membahas salah satu software yang saya temukan sangat sederhana banget untuk membuat sebuah dashboard ekonomi. Yang menurut saya setelah pencarian lama ini, belajar banyak software dan banyak hal, ini yang saya temukan paling sederhana, paling simple, paling cepat saya lakukan ketika saya ingin membuat sebuah dashboard. Bahkan ketika saya membuat dashboard persebaran COVID-19 di Kota Malang per kelurahan misalnya, itu saya bisa mengupdate-nya hanya dalam waktu 1 menit atau 2 menit saja untuk setiap hari membuat sebuah dashboard baru. Nah, oleh karena itu saya sangat merekomendasikan Tableau software kepada Anda sekalian untuk membuat sebuah dashboard yang interaktif. Kalau kita ingin melihat dashboard Tableau dan bagaimana informasi dengan Tableau itu sendiri, Anda bisa masuk di tableau.com. Dia bilang sebagai business intelligence. Ini eranya data driven, ini eranya visualisasi, dan Tableau itu mempermudah kita untuk membuat sebuah visualisasi yang lebih advance. Bahkan kita bisa mengkonekkan big data, query, Google Sheet, apapun data yang kita punya itu ke dalam Tableau dan itu bisa diinteraktifkan menjadi lebih menarik. Sebagai contoh misalnya ini adalah contoh pembuatan Tableau di US kaitannya dengan COVID-19. Anda kalau ketik COVID-19 kemudian Tableau, banyak banget orang di seluruh dunia yang membuat sebaran peta tentang Tableau, trennya, grafiknya, analisisnya semua dengan Tableau. Nah, apa yang menarik di sini adalah di era data driven, memang tidak semua orang punya basic atau background untuk menganalisis. Sehingga hal paling mudah untuk approaching mereka untuk membuat sebuah kebijakan adalah dengan memvisualisasikannya dengan lebih sederhana dan lebih simple. Oleh karena itu kalau Anda bekerja untuk seorang leaders, seorang mayor, seorang wali kota, seorang gubernur atau presiden sekalipun, Anda punya waktu yang sangat singkat untuk bisa memvisualisasikan data yang sangat banyak dan sangat complicated. Oleh karena itu, kemampuan Anda untuk membuat sebuah dashboard yang simple itu sangat dibutuhkan. Nah, tentu saja background statistik, background desain, background matematika, dan juga insight tentang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain perlu dimix untuk membuat sebuah dashboard yang memang betul-betul informatif. Sebuah dashboard atau visualisasi yang tidak hanya bisa difahami oleh orang di bidang tertentu, tetapi juga bisa difahami oleh orang-orang di luar background yang mereka punya. Nah, sebagai contoh misalnya ini adalah kawal COVID, ini juga sebuah dashboard yang saya pikir sederhana dibangun oleh kawal COVID-19. Banyak yang dilakukan misalnya dengan COVID-19 di DKI Jakarta, mereka membuat dashboard tentang peta kasus COVID di Jakarta. Nah, kalau kita lihat peta kasus COVID di Jakarta, nah ini pun dia menggunakan Tableau. Jadi dia bisa dengan real time untuk melihat bagaimana sebaran kasus-kasus di wilayah tersebut. Misalnya di Pademangan Barat, berapa sih jumlah kasus positif COVID-nya, jenis kelaminnya berapa, usianya berapa aja, dan lain-lain. Juga dengan Jawa Tengah misalnya, peta sebaran COVID. Dia juga bikin peta-peta sebaran tentang COVID itu ada di wilayah mana aja. Nah, lihat data selengkapnya. Nah, inilah yang menarik menurut saya. Jadi, dengan sebuah data yang real time dan divisualisasikan dengan baik, itu bisa memberikan sebuah gambaran yang tepat tentang apa yang terjadi di sebuah wilayah. Nah, kalau kita cek di sini, dia juga menggunakan Tableau. Sehingga bisa jadi kita tidak perlu programmers untuk bisa membuat sebuah tampilan yang sangat complicated ini. Gitu ya. Kita bisa saving waktu, kita bisa saving tenaga untuk tidak melakukan coding yang sangat complicated karena Tableau bisa membuat itu menjadi lebih sederhana. Nah, cara kerjanya sangat sederhana. Apa yang saya lakukan di Kota Malang misalnya itu sangat sederhana. Kita mengupdate data COVID itu setiap hari dan menggunakan Google Sheet. Sehingga Google Sheet ini saya berikan kepada dinas
yang berwenang, misalnya Dinas Kesehatan, dan dia mengisi tentang data-data COVID yang ada di wilayah tersebut. Nah, dengan data Google Sheet inilah yang kemudian saya impor di dalam Tableau saya. Nah, inilah. Ini data source-nya. Yang saya ambil adalah dari data COVID-19 dari Google Sheet. Nah, untuk membuatnya lebih interaktif, tentu saja saya membutuhkan peta data administrasi setiap kelurahan dan data dengan extension SHP. Saya bisa minta di Badan Litbang atau di Bapeda. Nah, dengan dua data ini sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah dashboard sehingga kita bisa memunculkan data seperti ini. Oke. Bahkan saya bisa tahu di tanggal, misalnya tanggal 10 sebarannya seperti apa sih. Masih belum ada COVID di Kelurahan Lesan Puro misalnya, tapi di tanggal 21 misalnya sudah ada satu COVID. Sehingga kita bisa tracing ini. Nah, kalau kita punya dashboard seperti ini yang bisa kita tampilkan kepada leaders, kepada mayors, beliau akan sangat mudah untuk bisa menganalisis apa yang terjadi. Beliau akan sangat tepat untuk memberikan sebuah kebijakan atau treatment yang lebih fokus kepada wilayah-wilayah yang terdampak. Tentu saja ini adalah tampilan yang sangat sederhana, tetapi intinya dengan menggunakan Tableau, kita bisa menggunakan dashboard ini dengan sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itu, ketika kita menggunakan data Tableau di dashboard kita di Tableau, kita juga bisa membuatnya menjadi live seperti yang ditampilkan di sini. Gitu ya. Kemudian di sini kita bisa tampilkan secara live. Dan juga kita bisa membuat galeri Tableau di blog kita sendiri di Tableau. Ya, misalnya saya pengen lihat salah satu pembuat Tableau ya, public Tableau yang ada di dunia, misalnya Jewel Lowry. Dia membuat banyak hal tentang personality traits on OkCupid gitu ya. What music, ini semua gambar dia lakukan dengan menggunakan Tableau. Jadi kita bisa melihat sebuah kreativitas dalam memvisualisasikan data menggunakan salah satu software yang sangat simpel, yaitu Tableau. Tableau mungkin sedikit berbeda dengan Data Studio. Data Studio saya temukan juga sangat simpel, Data Studio miliknya Google. Tetapi ada kendala yang saya temukan di Data Studio, khususnya ketika kita sudah dealing dengan data yang jumlahnya di atas 10.000. Itu Data Studio akan sangat lambat untuk bisa memproses itu. Dengan Data Studio akan lebih mudah lagi, dan ada beberapa fitur-fitur dalam Tableau yang saya pikir lebih baik dibandingkan Data Studio. Oke, terima kasih. Itu mungkin review yang bisa saya berikan. Assalamualaikum, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.